Halo teman-teman mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini kita akan membahas topik yang keren banget, yaitu arsitektur sistem informasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kita harus belajar arsitektur? Emang kita mau jadi arsitek bangunan? Eits, jangan salah. Arsitektur yang kita bahas ini bukan cuma soal bangunan, tapi juga tentang bagaimana kita mengatur dan mengelola sistem informasi yang kompleks. Bayangkan begini, kalian mau bangun rumah impian. Masa iya kalian langsung bangun tanpa ada rencana? Pasti nggak kan? Kalian pasti butuh arsitek yang bantu desain rumah kalian. Nah, kalian bakal diskusiin soal ruangan, tangga, jendela, kamar mandi, balkon, pintu atap, dan lain-lain. Kalian setujuin dulu master plan-nya, baru deh arsiteknya bikin spesifikasi detail yang nanti bakal dipakai sama tukang bangunannya. Kenapa kita bisa ngobrol soal master plan itu dengan mudah? Karena kita punya frame of reference yang sama. Kita semua tahu apa itu ruang, balkon, tangga, dan sebagainya. Kita tahu fungsi dan hubungan antar elemen-elemen itu. Misalnya, ruang berfungsi sebagai tempat berlindung dan terhubung dengan ruang lain lewat pintu. Kita semua punya model arsitektur rumah di kepala kita. Model ini mendefinisikan fungsi-fungsi utama dan bagaimana mereka disusun. Ini memberikan desain abstrak yang mengabaikan banyak detail. Detail-detail seperti jumlah ruangan, dimensi material yang digunakan, dan warna akan diisi nanti. Tapi, apa sih arsitektur itu sebenarnya? Bahkan dalam dunia bangunan dan konstruksi, istilah ini masih ambigu. Arsitektur bisa berarti seni dan ilmu merancang lingkungan yang dibangun, atau produk dari desain tersebut. Jadi istilah arsitektur bisa mencakup blueprint sebuah bangunan, dan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya, seperti gaya gotik misalnya. Ada berbagai aliran pemikiran tentang ini. Beberapa mengatakan kita harus menyimpan istilah arsitektur dalam konteks IT, hanya untuk prinsip-prinsip dan batasan-batasan pada ruang desain, seperti yang dikatakan Dietz 2006, yang menggunakan istilah enterprise ontology untuk desain sebenarnya. Dalam video ini, kita akan menggunakan definisi arsitektur dari standar ISO IAEC IEDIS 2010-2011 yang mendefinisikan sebagai berikut. Arsitektur adalah konsep atau properti fundamental dari suatu sistem dalam lingkungannya, diwujudkan dalam elemen-elemen, hubungan-hubungan, dan prinsip-prinsip desain dan evolusinya. Definisi ini mencakup baik blueprint maupun prinsip-prinsip umum. Lebih singkatnya, kita bisa mendefinisikan arsitektur sebagai struktur dengan visi. Arsitektur memberikan pandangan terintegrasi tentang sistem yang sedang dirancang atau dipelajari. Selain definisi arsitektur, kita juga akan menggunakan dua istilah penting lainnya dari standar IEEE. Pertama, stakeholder didefinisikan sebagai berikut. Stakeholder adalah individu, tim, atau organisasi, atau kelas-kelasnya dengan kepentingan atau perhatian terhadap suatu sistem. Kebanyakan stakeholder dari sebuah sistem mungkin tidak tertarik pada arsitekturnya, tetapi hanya pada dampaknya terhadap kepentingan mereka. Namun, seorang arsitek perlu menyadari kepentingan-kepentingan ini dan mendiskusikannya dengan stakeholder. Dan karena itu harus bisa menjelaskan arsitektur kepada semua stakeholder yang terlibat, yang seringkali memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Contoh nih, dalam konteks kampus kita, stakeholder bisa termasuk rektor, dosen, mahasiswa, dan staf administrasi. Kita perlu memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi dalam desain kita. Seperti ketika membangun rumah, kita harus berkomunikasi dengan arsitek tentang apa yang kita inginkan dan butuhkan. Begitu juga dalam arsitektur enterprise, kita harus bisa menyampaikan rencana kita dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Jadi teman-teman, arsitektur enterprise itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal bagaimana kita mengelola kompleksitas sebuah organisasi. Misalnya, di Gorontalo, kita bisa menerapkan prinsip arsitektur enterprise untuk mengembangkan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi, mulai dari layanan publik, administrasi, hingga perencanaan pembangunan. Bayangkan kalau kita punya sistem informasi kampus yang kacau, seperti rumah tanpa arsitek. Ruang tamu nyambung ke kamar mandi, tangga menuju ke atap, dan pintu ada di tengah-tengah dinding. Kacau kan? Itulah pentingnya arsitektur, agar sistem informasi kita tertata dengan rapi dan efisien. Kesimpulannya, arsitektur enterprise adalah tentang merancang sistem yang kompleks dengan pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi.
Dengan begitu, kita bisa memastikan sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan teknologi dengan cara yang fleksibel dan adaptif. Selanjutnya kita perdalam tentang arsitektur enterprise ini ya. Bayangkan kalian lagi nyusun acara festival kampus. Kita punya banyak organisasi yang terlibat. Ada UKM, ada himpunan mahasiswa, ada panitia pelaksana, dan masih banyak lagi. Semua organisasi ini punya tujuan yang sama, yaitu bikin acara sukses dan meriah. Nah, dalam konteks ini, kita bisa bilang kalau enterprise adalah kumpulan dari semua organisasi yang punya tujuan bersama. Jadi, apa itu enterprise architecture? Bayangkan arsitektur enterprise seperti peta besar yang menghubungkan semua elemen dalam organisasi kita. Struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur teknis. Enterprise architecture adalah gabungan dari prinsip, metode, dan model yang digunakan untuk merancang dan mewujudkan semua elemen itu dalam satu kesatuan yang koheren. Misalnya, kita punya UKM musik yang harus kerja bareng dengan himpunan mahasiswa teknik untuk bikin acara. Kalau mereka kerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi, bisa-bisa acaranya jadi kacau. Begitu juga dengan sistem informasi dalam sebuah perusahaan atau kampus. Kita butuh arsitektur yang menghubungkan semua bagian, agar bekerja sama dengan baik dan efisien. Enterprise architecture membantu kita menjaga esensi bisnis dan teknologi yang stabil, meskipun solusi spesifik yang ditemukan untuk masalah saat ini bisa berubah-ubah. Bayangkan kalau kita punya infrastruktur teknis yang sangat optimal, performanya oke, biayanya rendah, tapi terlalu kaku dan gak fleksibel. Padahal, bisnis kita butuh proses yang lincah dan cepat berubah. Disinilah peran penting dari enterprise architecture untuk menyeimbangkan kebutuhan ini dan membantu menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam operasi sehari-hari. Penting banget nih, enterprise architecture memberikan pandangan holistik atau pandangan keseluruhan tentang organisasi kita. Bayangkan kalian lagi main Mobile Legends. Kalau cuma fokus satu role tanpa lihat kebutuhan tim, bisa-bisa tim kita jadi nggak seimbang dan kalah. Begitu juga dengan arsitektur enterprise, kita harus melihat keseluruhan agar semua bagian bisa bekerja harmonis. Di Gorontalo, kita bisa contohkan seperti ini. Pemerintah daerah ingin mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk layanan publik. Dengan enterprise architecture, kita bisa merancang sistem yang memenuhi kebutuhan berbagai instansi pemerintah, mulai dari administrasi, pelayanan masyarakat, hingga perencanaan pembangunan. Semua terhubung dan bekerja sama dengan baik. Sekarang, bayangkan kita punya peta besar yang menunjukkan bagaimana semua elemen organisasi kita terhubung. Tapi setiap bagian punya cara bicara sendiri, model sendiri, dan alat sendiri. Misalnya, mahasiswa teknik informatika ngomongnya pakai bahasa pemrograman, mahasiswa ekonomi ngomongnya pakai istilah bisnis, dan mahasiswa sastra ngomongnya pakai bahasa yang puitis. Nah, gimana caranya kita bisa saling ngerti? Disinilah pentingnya enterprise architecture, yang menyediakan cara pandang dan komunikasi yang terintegrasi. Untuk membuat perspektif yang terintegrasi tentang enterprise, kita butuh teknik-teknik yang bisa menggambarkan arsitektur secara koheren dan mengkomunikasikannya dengan semua stakeholder yang relevan. Setiap stakeholder punya pandangan sendiri tentang arsitektur. Contohnya, rektor mungkin lebih peduli pada strategi dan kebijakan, sementara dosen lebih fokus pada proses pengajaran dan mahasiswa lebih peduli pada sistem akademik yang user-friendly. Seorang arsitek enterprise harus bisa menghubungkan semua pandangan ini dalam satu kesatuan. Model arsitektur, view, presentasi, dan analisis semuanya membantu menjembatani kesenjangan komunikasi antara arsitek dan stakeholder. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, komunikasi tentang arsitektur melibatkan beberapa elemen penting. Ada dua pihak utama, yaitu architects dan stakeholders. Di sini, arsitek bertugas untuk membuat model yang menggambarkan sistem atau arsitektur secara detail. Model ini kemudian dipetakan menjadi view atau sudut pandang tertentu sesuai kebutuhan. Misalnya, stakeholder seperti manajer mungkin lebih membutuhkan informasi strategi, sementara developer lebih tertarik pada detail teknis. Maka, arsitek membuat presentasi yang relevan berdasarkan viewpoint dari masing-masing stakeholder. Proses ini seringkali melibatkan analisis yang menjawab berbagai pertanyaan atau kebutuhan dari stakeholder. Ini mirip seperti ketika kita membuat proposal acara. Kita perlu menyesuaikan formatnya. Ada bagian untuk sponsor, ada yang untuk panitia internal, dan ada yang untuk pihak rektorat. Semua pihak tersebut memiliki kebutuhan informasi yang berbeda,
Tetapi mereka semua harus memahami rencana acara secara keseluruhan. Dengan cara ini, enterprise architecture bukan hanya soal menggambarkan struktur teknis, tapi juga tentang bagaimana cara mengkomunikasikan desain tersebut dengan cara yang dapat dimengerti oleh semua pihak terkait. Jadi, teman-teman, kita harus belajar menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai perspektif ini, agar arsitektur yang kita bangun relevan dan efektif. Jadi, teman-teman, enterprise architecture bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola dan merancang organisasi dengan pendekatan yang terstruktur dan koheren. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa sistem informasi kita bisa mendukung tujuan bisnis dengan cara yang fleksibel dan adaptif. Selamat belajar dan semoga kalian semakin paham tentang pentingnya arsitektur dalam sistem informasi. Tetap semangat dan jangan lupa praktekkan ilmu yang kalian dapat. Salam informatika dari Universitas Negeri Gorontalo.